وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والعيال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah puasa atau sunnah-sunnah Ramadan. Tadi saya sempat baca-baca, ya, baca-baca beberapa kitab. Kemudian saya temukan apa yang pernah ditanyakan di majelis ini juga, apabila ada seseorang yang kemudian dia tidak berpuasa, pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan itu bertahun-tahun yang lalu. Ketemu Ramadan lagi sampai fidyahnya itu sampai numpuk, ya, sampai fidyahnya itu sampai numpuk. Nah, ini ada eh, fatwa, ya, ada fatwa yang saya kalau belum ada yang berani fatwa seperti ini, masih belum berani untuk eh, mengeluarkan pendapat saya. Tapi saya cari-cari. Akhirnya saya ketemu kitab ini, kemudian ada fatwa di sini. Ini adalah seorang wanita, ya. Ini seorang wanita, dia tanya, ini tanyanya tanggal 16 bulan 10 tahun 2008. Ya. Saya pernah tidak memperdulikan kodok hari-hari yang saya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mulai sejak saya balik sampai sekarang, ya, mulai sejak saya balik sampai sekarang. Dan eh, apa namanya? Jumlahnya itu 10 tahun. Jumlahnya itu 10 tahun tidak pernah mengkodoi puasa tersebut. Dan saya sekarang menyesal, saya tobat kepada Allah, dan saya sekarang ingin untuk mengetahui apakah boleh untuk membayar kafaroh saja, nggak pakai puasa, atau harus dengan puasa. Apakah wajib puasa? Kalau wajib puasa, berapa hari saya harus berpuasa? Aku ini dia ngomong, saya ya apa namanya, tengah-tengah saja, ambil tengah-tengah saja. Rata-rata saya nggak puasa itu 7 hari dalam setiap bulan Ramadan itu 7 hari, ya. Berapa banyak kafaroh atau fidyah yang harus saya bayar, dan berapa hitungan hari yang wajib saya kodoi puasanya. Ya. Kemudian ini adalah fatwa dari Syekh Syarif An-Na'san gitu, mufti di kota Al-Bab. Al-Bab itu di Aleppo, ya, kalau bahasa Arabnya itu Halab. Halab itu Aleppo yang ada di Syria sana. Ini beliau ditanya soal yang seperti ini, kemudian beliau menjawab, yang wajib itu engkau menghitung berapa hari yang telah kamu tidak puasa di tahun-tahun sebelumnya, mulai kamu balik sampai sekarang. Dan kamu ganti puasa yang berhari-hari itu dengan kamu kodoi puasa kamu. Ya. Kamu kodoi puasa kamu. Apabila kamu nggak mampu untuk menghitung berapa hari dengan tepat, ya,
maka kira-kirakan saja. Ya, kalau nggak bisa ngitung dengan tepat, maka kira-kirakan saja. Fa'anta taquli, kamu mengatakan jumlah dari 10 tahun itu, dan monggo, yang yang kemungkinan kalau kamu monggo. Kalau kamu bilang kemungkinan setiap Ramadan itu kamu 7 hari nggak berpuasa, dan kamu sudah melewatkan 10 tahun sehingga kamu harus membayar 70 hari, ya, 70 hari. Wala yushtaratu fiha tatabu', tidak disyaratkan untuk dilakukan terus-menerus. Jadi sekarang puasa, terus besok nggak puasa, besok lagi puasa 2 hari, besoknya lagi puasa 3 hari, terus nggak puasa, itu tidak masalah. Tetapi kalau kamu mempercepat kodok itu lebih baik. Ya, mempercepat kodok itu lebih baik. Karena seorang hamba itu dia nggak tahu kapan tiba waktu ajalnya. Ya. Apabila apabila kamu mampu untuk membayar untuk setiap harinya satu fidyah, 6 sampai 7 ons itu, atau kita perkirakan saja 7 ons. Fidyah itu apa? Dijelaskan, fidyah itu adalah to'amu miskin, adalah memberi makan kepada orang miskin. Ya, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Apabila kamu nggak mampu, maka kodok saja itu sudah cukup. Nah, ini kalau ada yang berfatwa seperti ini, saya tinggal membacakan saja. Ya, kalau kemarin-kemarin ketika saya mau ngomong bahwasannya, ya, secara fikih itu harus kodok juga harus fidyah. Tapi di sini kan beliau mengatakan bahwasannya kalau mampu kodok dengan fidyah. Kalau nggak mampu ya kodok saja. Itu sudah baik daripada nggak melakukan sama sekali, kan seperti itu ya. Ini fatwa ya, ini fatwa. Ya, kalau fatwa itu biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Biasanya kalau secara teori di dalam kitab-kitab fikih ya harus dia itu kalau punya hutang puasa kemudian ketemu sama Ramadan lagi, maka wajib satu fidyah, satu mud, 7 ons kira-kira. Ya, seperti itu. Ini tergantung kemampuan orang yang berfatwa. Ya, tergantung kapasitasnya. Kalau kapasitasnya itu memenuhi, kalau saya pernah dengar di Tarim, kakaknya Habib Umar itu, Habib Ali Masyhur, itu beliau kalau membuat daurah itu kayak pelatihan, pelatihan tentang fatwa itu eh, beliau mengatakan bahwasanya termasuk adabnya fatwa itu kamu tidak memberikan jawaban kurang dari 3 hari. Ya, 3 hari itu waktu untuk apa? Untuk buka-buka kitab lagi. Ya, kemudian karena di Tarim itu ulama itu banyak dan mufti itu banyak, ya otomatis harus diverifikasi dulu apakah memang seperti ini atau bagaimana. Itu tergantung kapasitasnya. Tapi ini kan kalau pelatihan kan otomatis yang dilatih itu kan masih newbie. Newbie itu orang pemula ya, orang pemula. Jadi nasihatnya seperti itu. Jangan kamu memberikan hukum, jangan kamu memberikan fatwa kurang dari 3 hari. Paling enggak kamu punya waktu 3 hari untuk buka-buka kitab lagi, kamu perdalam masalah tersebut, kemudian baru kamu berfatwa. Tapi kayak seperti sudah derajatnya mufti, ya orang mufti seperti ini, apalagi muftinya mufti di Syria. Syria itu kalau dulu Syria itu kan negara-negara ulama ya. Jadi kalau beliau ini ya sudah punya kemampuan gitu. Nanti ada pertimbangan tersendiri dari beliau bagaimana hal tersebut, eh, apakah bijak atau tidak ketika diungkapkan kepada masyarakat awam, apalagi sampai dibukukan seperti ini. Ya, itu yang pertama, hasil penemuan saya. Saya tadi belajar penemuan ini yang pertama. Kemudian penemuan yang kedua itu di kitab ini Al-Mausu'ah Al-Imaniyah, bukan, di kitab Al-Madrasah Ar-Ramadaniyah, ini saya menemukan narasi seperti yang saya ungkapkan kemarin, bahwasanya
umat ini akan senantiasa baik apabila mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur, ya, mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Di sini dikatakan bahwasanya orang itu kadang dia menuruti hawa nafsu insaniyahnya, ya, jadi kemanusiaannya. Apa itu? Dia terpikirkan di dalam pikirannya bahwasanya puasa itu hanya sekedar terfokus kepada meninggalkan makan dan minum, ya, dan itu dia kadang berpikiran bahwasanya meninggalkan makan dan minum itulah adalah intinya puasa, itulah ibadah di dalam puasa, ya, padahal tidak. Padahal ibadah di dalam puasa itu di dalam ketaatan kita terhadap aturan syariat, ya. Jadi kalau orang cuma memikirkan bahwasannya oh ibadah itu di dalam puasa itu adalah lapar. Di dalam puasa ibadah itu adalah meninggalkan makan dan minum. Ya sudah, waktunya buka dia nggak buka. Dia rasa bahwasannya hal tersebut itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya, dia merasa bahwasanya itu adalah semakin membesarkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Padahal yang namanya ibadah di dalam sudah ada aturannya, di dalam syariat itu ibadah sudah ada aturannya. Kalau puasa itu mulai terbitnya fajar, ya sudah, kita mulai puasa tersebut mulai terbitnya fajar, ya. Kalau puasa itu berhentinya ketika tenggelamnya matahari, ketika maghrib, ya sudah kita lakukan buka itu pada waktu maghrib, tidak melebih-lebihkan waktunya. Ya, itu yang ini adalah satu rahasia mengapa Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya umat ini akan senantiasa baik apabila mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Karena apa? Cocok dengan aturan syariat, tidak membuat-buat sendiri. Itu jadi dia melakukan puasa tersebut adalah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, bukan nuruti hawa nafsunya. Ya, bukan nuruti hawa nafsunya. Kalau nuruti hawa nafsunya, ya mikir-mikir sendiri tadi. Kalau saya lebih lama laparnya, lebih lama masa puasanya, maka saya ini lebih hebat, ya pahalanya lebih banyak. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Ini adalah aturan dari syariat, bukan untuk eh, apa namanya hebat-hebatan, ya, bukan saingan hebat-hebatan, tetapi ini adalah aturan syariat dan melakukannya karena patuh terhadap perintah syariat, perintah Allah Taala, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Ini penemuan yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya, termasuk termasuk dari sunnah Ramadan, termasuk dari sunnah Ramadan itu adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu apa? Beribadah pada malam hari Ramadan. Ya. Saya pernah menyatakan ini. Mengapa kok gini? Kalau siang kan kalau hadis Rasulullah SAW, man soma Ramadana wa qamahu imanan wahtisaban. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia puasa Ramadan dan qiyam. Qiyam itu adalah berdiri. Berdiri itu adalah ibarat dari sholat pada malam hari Ramadan, dilandasi iman dan dilandasi mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan ampuni dosa-dosanya, kan seperti itu. Jadi saya ngomong gini, kenapa kalau siang hari itu yang ditonjolkan hanya siam saja, hanya puasa saja, sedangkan di siang hari ini banyak hal yang kita lakukan, ya. Kita pagi mungkin kita melakukan sholat duha, pagi kita melakukan baca wirid, baca zikir, baca Al-Quran pada siang hari. Kenapa kok yang disebut siang Ramadan, ya siang Ramadan itu ibadahnya hanya puasa saja, itu diambil yang paling mulia, ya, diambil ibadah yang paling mulia. Jadi kegiatan pada siang Ramadan yang paling mulia itu adalah puasa. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu ngikut sama puasa. Coba lakukan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, baca zikir,
sodakoh pada siang Ramadan tapi nggak puasa. Kan nggak ada gunanya. Tapi nggak puasa kan nggak ada gunanya ya. Terus ibadah yang paling bagus pada malam-malam Ramadan itu adalah qiyam. Qiyam itu adalah sholat ya, sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah yang paling mulia daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya malam-malam Ramadan itu kita juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, zikir, baca Quran ya dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian saya membaca di dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, itu disebutkan di situ bahwasanya itu menukil dari perkataan Imam An-Nawawi, ya, pahala atau keutamaan qiyam Ramadan itu dapat didapatkan, ya, bisa didapatkan dengan melakukan sholat taraweh. Ya. Tapi bukan sholat taraweh saja cara untuk mendapatkan keutamaan Ramadan. Jadi, ya, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya keutamaan qiyam Ramadan itu bisa didapatkan dengan sholat taraweh, tetapi bukan hanya sholat taraweh saja yang termasuk di dalam qiyam Ramadan, tapi jenengan sholat apapun itu termasuk qiyam Ramadan. Mau sholat apa, sholat sunnah apa, mau mulai ini. Kalau qiyam Ramadan itu mulai sholat maghrib berjamaah, ya. Sholat ba'diyatal maghrib, sholat isya berjamaah, yang pahalanya adalah seakan-akan dia terhitung sholat malam di separuh malam, di setengah malam. Jadi sholat isya berjamaah saja itu pahalanya seakan-akan dia sholat setengah malam. Ya, itu termasuk qiyam Ramadan. Sholat ba'diyatal isya itu juga termasuk qiyam Ramadan. Sholat tarawih nanti mau sholat tahajud, mau sholat witir, mau sholat tasbih, sholat apapun itu dilakukan pada malam Ramadan itu termasuk qiyam Ramadan, tidak terbatas di dalam tarawih saja. Ya, tidak terbatas di dalam tarawih saja. Ini Imam Nawawi dinukil oleh Ibnul Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Seperti itu. Kemudian qiyam Ramadan, qiyam Ramadan itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mensunahkan kita untuk qiyam Ramadan, sholat pada malam-malam Ramadan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun tarawih yang seperti kita lakukan sekarang ini secara berjamaah dengan jumlah tertentu itu adalah sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, terus bagaimana? Apakah kita ikut sama sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab? Ya iya. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Kalian wajib untuk nurut sama sunnahku. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Ya, para pengganti Nabi Muhammad SAW yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ya, itu al-Khulafa ar-Rasyidun. Ketika beliau-beliau itu mengadakan ya, mengadakan suatu budaya ibadah, tradisi ibadah ya, kemudian mengadakan hukum-hukum di dalam Islam ini, maka hukum itu berlaku. Ya, hukum itu berlaku. Kalau kita belajar di dalam sejarah hukum Islam, ya, sejarah hukum Islam. Jadi bukan semua hukum yang sekarang ada di kitab-kitab fikih itu asalnya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Kadang, kadang ada kejadian yang tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian terjadi di zaman Khulafa ar-Rasyidun,
kemudian hal tersebut difikihkan, ya, dipatenkan menjadi suatu hukum tertentu seperti itu. Karena apa? Ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Seperti itu. Nah, qiyam Ramadan seperti yang sudah dikatakan tadi bahwasanya pahalanya adalah siapa yang menjalankannya dengan dasar iman dan dengan dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya akan dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Awwalu man sholat tarawih. Orang yang pertama kali mengadakan sholat tarawih. Di sini diceritakan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Rasulullah itu menyemangati untuk sholat pada malam-malam Ramadan, tetapi tidak mematenkan hukum wajib untuk hal tersebut. Ya, tidak, perintahnya itu bukan perintah wajib, tapi Rasulullah mendorong para sahabat untuk melakukan qiyam Ramadan dengan sabdanya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, seperti itu. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya suatu malam Nabi Muhammad SAW sholat di masjid. Fasolla bisolatihi nasun. Kemudian para sahabat, beberapa sahabat itu ikut sama sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa sholla minal qabilah fakathuron nas. Kemudian malam berikutnya itu jamaahnya tambah banyak. Ya mungkin pada malam yang pertama itu kan yang ada di sisi masjid, ya, yang ada di samping masjid itu ahlu sufa, ya, orang-orang yang memang ikut sama Nabi Muhammad SAW, istilahnya sekarang itu mondok di situ. Yang lainnya punya rumah, punya istri, ya, habis sholat isya kemudian pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah SAW ke masjid, ya, sholat di masjid. Ahlu sufah, mereka santrinya Rasulullah SAW ini, mereka melihat Rasulullah sholat, mereka ikut sholat sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian paginya tersebar itu berita, oh Nabi Muhammad kemarin sholat, kemarin malam Nabi Muhammad sholat. Ya sudah, nanti kita bareng-bareng sholat sama Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Karena sahabat mereka semangat diajak ibadah, semangat diajak ibadah. Tsumajtama'u minal lailah al-qabilah fakathuran nas, tsumajtama'u minal lailah ats-tsalitsah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambah banyak, kemudian di malam yang ketiga atau keempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar, ya, tidak keluar. Mereka sudah nunggu Rasulullah tapi Rasulullah tidak keluar. Qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum, ya. Saya tahu apa yang kalian lakukan, ya. Saya tahu kalian kemarin itu nunggu saya dan saya nggak keluar kepada kalian karena apa? Yang saya khawatirkan nanti kalau ini, apa namanya, kita lakukan setiap malam maka akan dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kewajiban. Ya. Jadi biar sholat tarawih itu gak wajib, ya qiyam Ramadan itu gak wajib, sehingga Rasulullah mensiasati seperti itu. Ya, fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Kemudian Rasulullah meninggal dunia dan perkara qiyam Ramadan itu ya seperti itu, masih tidak termasuk kewajiban, ya, bukan termasuk kewajiban. Ila ahdi Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ya, sampai di zamannya kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, alladzi nusibat ilaihi sholatu tarawih, yang sholat tarawih itu dinisbatkan kepadanya, ya, sholat tarawih dinisbatkan kepadanya. Maksudnya apa? Ini ada sholat tarawih itu ada pada zamannya Sayyidina Umar. Pada zamannya Rasulullah yang ada itu adalah qiyam Ramadan. Rasulullah itu yang pada zaman Rasulullah adanya itu adalah qiyam Ramadan. Belum ada istilah sholat tarawih. Seperti itu. Ini dari
Abdurrahman bin Abdul Qori mengatakan saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab suatu malam pada bulan Ramadan ke masjid. Ya. Kemudian saya melihat bahwasannya manusia itu ada macam-macam. Yang sana sholat sendiri, yang sana sholat jamaah, yang ini aja jamaah lagi. Itu jadi masjid itu nggak bersatu gitu. Ada yang sholat jamaah, ada yang nggak jamaah seperti itu. Yusollir rojul li nafsihi wa yusollir rojul fa yusolli bisolatihi ar-rohtu. Ya, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bersama jamaah. Kemudian Sayyidina Umar memiliki keinginan untuk mengumpulkan mereka jadi makmum dari satu imam saja. Siapa itu ketika itu yang dijadikan oleh Sayyidina Umar imamnya, yaitu adalah seseorang yang beliau itu memiliki kemampuan di dalam Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, kemudian beliau juga paham Al-Quran, yaitu namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan pada waktu itu, ya, pada waktu itu dilakukan sholat taraweh pada masa itu pada awal malam, ya, dilakukan pada awal malam. Lalu Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya yang mereka pakai tidur itu, waktu yang mereka pakai tidur lebih baik daripada waktu yang mereka pakai untuk qiyam Ramadan sekarang. Maksudnya apa? Kok misalnya mereka melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih itu pada akhir-akhir waktu malam itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Makanya kalau di sekitaran kita ya sulit sih mau diamalkan seperti itu. Karena apa? Dilakukan pas waktu Isya saja itu wis protol. Awal Ramadan rame, kemudian tambah tambah ke sini tambah maju, semakin maju. Ini kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memuji Sayyidina Umar, ya, karena pada bulan Ramadan gara-gara Sayyidina Umar membuat adanya tradisi sholat tarawih itu masjidnya jadi terang, ya, masjidnya padang, ya. Sayyidina Ali kemudian mendoakan Sayyidina Umar ketika beliau itu sudah meninggal dunia. Nawwarallahu ala Umar qabrahu kama nawwara alaina masajidana. Ya, semoga Allah menyinari kuburnya Sayyidina Umar sebagaimana Sayyidina Umar telah membuat terang masjid-masjid kita. Yaitu merupakan jasa, ya, berarti merupakan jasa dari Sayyidina Umar membuat tradisi sholat taraweh itu. Nah, kemudian setelah itu eh, Sayyidina Umar dan diriwayatkan ini turun temurun sholat tarawih itu 20 rakaat, ya. Turun temurun sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini ya, saya baca. Sholat tarawih minan nawafil al muakkadah. Sholat tarawih itu termasuk sunnah yang ditekankan, sebagaimana ditunjukkan hadis-hadis yang mulia yang telah disebutkan tadi. Wahya isyruna rakaah, ini sholat tarawih ini 20 rakaat. Yusallimu min kulli ini salam di setiap dua rakaatnya. Min ghairi sholatil witri, ya, tanpa sholat witir. Jadi 20 rakaat itu hanya tarawih saja. Gak pakai sholat witir. Sholat witirnya itu beda lagi, ya. 20 rakaat itu hanya sholat tarawih saja dilakukan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Wa ma'al witir tusbih salatan wa ishrina rakaat. Dan bersama sholat witir itu menjadi 23 rakaat. Wa ala dzalika madatis sunnah wattafaqatil ummah salafan wa kholafan, ya. Orang ulama zaman dahulu sampai sekarang itu menyepakati hal tersebut bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat min ahdi Umar bin Khattab ila zamanina hadza, dari zamannya Sayyidina Umar bin Khattab sampai zaman sekarang. Ini kitabnya karangannya Sayyid Abu Bakar bin Ahmad Al-Haddar. Walam yukhalif fi dzalika faqihun minal a'immah al-mujtahidin al-arba'ah, dan tidak menyelisihinya, ya, tidak berbeda pendapat dengan hal tersebut empat imam madhab, ya, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik bin Anas, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat bahwasanya salat tarawih ya 20 rakaat, ya.
illa maruya an Imam Daril Hijrah Malik bin Anas, kecuali yang diriwayatkan dari Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas, al-qaul fir riwayah ats-tsaniyah anhu biziyada fiha ila sittah wa thalathina rakaah. Jadi Imam Malik itu berpendapat, ada pendapat kedua bahwasanya sholat tarawih itu 36 rakaat. Nah, tambah banyak ya, 36 rakaat. Muhtajan bi'amali ahli Madinah, yang beliau berhujah atau argumentasinya itu berasal dari pengamalan orang-orang Madinah. Yang orang-orang Madinah itu mereka sholatnya 36 rakaat. Ya, faqad ruya an Nafi' annahu qol adraktun nas yaqumuna Ramadan bitis'in wa thalathina raka'atan yutiruna minha bithalas. Imam Nafi ini muridnya Imam Malik. Beliau menyatakan bahwasanya yang saya tahu bahwasanya orang-orang itu sholat pada malam Ramadan itu jumlahnya 39 rakaat. 39 rakaat, yang 3 rakaat itu adalah sholat witir. Ya. Yang 3 rakaat itu adalah sholat witir. Berarti berapa? 36. Ya. Seperti itu. Ya, dalilnya yaitu zamannya Sayyidina Umar dilakukan qiyam Ramadan itu 20 rakaat. Ya. Ini di sini disebutkan ya, di dalam kitab-kitab apa saja yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut atau sholat tarawih tersebut dilakukan 20 rakaat. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya menyebutkan bahwasanya sabata anna Ubay bin Ka'ab, ya, bahwasanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang disuruh oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam, ya, karena yakumu binas bi asyrina rakaah. Itu salat tarawihnya itu adalah 20 rakaat fi Ramadan, di dalam Ramadan, wa yutiru bi salas. Salat witir dengan 3 rakaat. Faro'a katsirun ulama inna dzalika huwa sunnah, dan banyak ulama yang berpendapat bahwasanya ya yang sunnah itu yang seperti itu, li'annahu qama bainal muhajirin wal ansor walam yungkir mungkirun, ya, karena beliau melaksanakan hal tersebut di hadapan sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansor, dan tidak ada dari mereka yang mengingkarinya, ya. Tidak ada dari mereka yang mengingkarinya. Kama tusalla ila yaumina hadza 20 rakaat fil Masjidil Haram wan Nabawi wa umumil alam al-islami. Sampai hari ini di zamannya beliau ya, Sayyid Abu Bakar bin Ahmad Al-Haddar menyatakan bahwasanya sampai sekarang, sampai hari ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat, ya. Sekarang di Masjidil Haram itu sholat tarawihnya 13 rakaat. Tahun 2000 berapa itu, 2012 atau 2013, kemudian ada yang mengatakan ada orang umroh pada tahun tersebut, kemudian mengatakan bahwasanya ke apa mutawifnya, ustadznya yang mendampingi umrohnya itu mengatakan bahwasanya, loh Ustadz, sholatnya didiskon 50% gitu. Sholat tarawihnya didiskon 50%. Yang sebelumnya ya dia dia pernah umroh pada Ramadan juga pada tahun sebelumnya, kemudian pada tahun tersebut itu dia umroh lagi, ya. Pada tahun sebelumnya itu masih 23, kemudian pada tahun itu masih sudah 13, ya. Sholat tarawihnya didiskon 50% gitu. Ya, nah itu kemudian gini, gini. Menurut saudara-saudara kita yang tidak sependapat dengan kita dan melakukan sholat taraweh itu cuma 8 rakaat. Jadi gini, dari asal kata taraweh itu adalah jamak, ya. Yang mana mufradnya atau tunggalnya itu disebut dengan tarwihah. Ya, tarwihah. Tarwihah itu apa? Tarwihah itu adalah eh, mengistirahatkan. Jadi setiap 2 rakaat terus istirahat. 2 rakaat terus istirahat gitu. Karena apa? Karena di dalam hadisnya ini masalahnya di dalam Sahih Bukhari itu Sayyidah Aisyah, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sholat malamnya baik Ramadan maupun nggak Ramadan itu cuma 11. Ya, Rasulullah di Ramadan maupun nggak Ramadan itu hanya melakukan 11
rakaat saja. Ya, kalau dari kita menyatakan bahwasanya oh itu adalah sholat witir yang paling banyaknya adalah 11 sampai 13, ya itu adalah sholat witir. Tapi karena hadis tersebut disebutkan di akhir dari kitab tarawih, ya bab tarawih disebutkan di akhir dari bab tarawih, jadi bisa dijadikan dalil, dijadikan hujah bahwasanya ya ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada isyarat di dalam penyebutan hadis bahwasanya Rasulullah di Ramadan maupun nggak Ramadan itu hanya sholat 11 rakaat. Ya ini ada dalil isyarat bahwasanya ya ini Rasulullah melakukan sholat pada malam-malam qiyam Ramadan itu ya cuma ini saja yang mereka para sahabat jadi makmumnya Rasulullah ya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang seperti ini. Tapi seperti apa sebetulnya? Kan gini, kalau kita pikir secara logika, Sayyidina Umar adalah orang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tahu bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, pada saat Qiyam Ramadan itu. Kemudian Sayyidina Umar eh, membuat sholat tarawih itu bukan dari dirinya sendiri, bukan biar pamor, populer, biar keren gitu enggak. Ya, pastinya ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ya kita ikut ijtihadnya Sayyidina Umar dan para imam-imam itu ikut ijtihadnya Sayyidina Umar sampai diwariskan kepada kita, ditulis di dalam kitab-kitab mereka dan kita membacanya dan kita tahunya bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya meskipun 20 rakaat yang kita lakukan ini dengan surat yang pendek-pendek ya, yang dilakukan oleh eh, teman-teman kita yang sholat tarawihnya 8 rakaat itu dengan sholat dengan surat yang panjang-panjang dan juga ada pengajiannya dan pengajiannya itu panjang ya sebelum bahkan pengajiannya itu sebelum sholat tarawehnya ya pengajian sebelum sholat tarawehnya karena apa untuk mengundur waktunya jadi semakin malam semakin baik gitu loh maksudnya semakin malam semakin baik untuk mengundur waktunya jadi pengajiannya itu dilakukan habis habis adzan isya langsung pengajian itu lama 1 jam 1 jam setengah itu baru kemudian sholat ya 8 rakaat sholat taraweh dengan surat yang panjang-panjang kemudian 3 rakaat sholat witir nah seperti itu kalau kita dasari dengan ilmu seperti ini ya kita tahu ilmunya kita tahu dasarnya dari setiap setiap kelompok ya setiap orang yang melakukan suatu amalan jadinya nggak saling menyalahkan ya nggak saling menyalahkan coba coba sekarang di kampung kita ya di kampung kita laksanakan sholat taraweh yang modelnya seperti itu 8 rakaat ada ceramahnya dulu kemudian sholatnya dengan surat yang panjang-panjang kira-kira ada nggak yang datang itu kira-kira ada nggak yang datang itu yang jadi masalah jadi ya sudah yang mereka lakukan itu bagus yang kita lakukan itu bagus gitu loh maksudnya yang mereka lakukan itu bagus yang kita lakukan itu bagus jadi tidak saling menyalahkan kita punya dasar masing-masing yang penting sama-sama lakukan qiyam Ramadan sama-sama melakukan qiyam Ramadan kedua-dua pendapat ini ada dasarnya ada landasannya kalau mereka ikut sama hadisnya Sayyidah Aisyah yang mengatakan Rasulullah sholatnya itu di Ramadan maupun selain Ramadan 11 rakaat ya sudah. Itu keyakinan mereka. Yang kita yakin dengan ijtihadnya Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar berijtihad bahwasanya sholat tarawih itu dilakukan 20 rakaat. Ya kita yakinnya itu, kita lakukan itu. Sudah. Seperti itu. Ya. Tidak perlu gontok-gontokan. Tidak perlu saling menyalahkan. Ya. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah yang nggak tarawih itu salah. Yang salah kedua itu yang ikut di masjid 20 rakaat tapi 8 rakaat keluar dari masjid, bubar. Ya. Itu ya itu nggak ada banyak itu. Itu banyak di masjid kampung kita sendiri kan seperti itu. 8 rakaat kemudian bubar sudah. Ya, itu apa? Ikut yang 8 rakaat itu seharusnya yang 8 rakaat itu suratnya panjang. Ya jangan ikut di masjid situ, ikut di masjid yang bacaannya panjang gitu loh maksudnya. Ya, kalau ikut yang di masjid situ juga ada ini ada satu riwayat
yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai diampuni dosanya. Sholat bersama imam sampai selesai itu diampuni dosanya. Man shalla ma'al imam hatta yansharif ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, seperti itu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat di sini ya, ada beberapa riwayat dari Sayyidah Aisyah, maka Yazidu tidak pernah menambah di Ramadan dan di selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Kemudian ada riwayat lagi dari Sayyidina Ali, karena Rasulullah SAW yusolli minal lail sita asyra raka'atan siwal maktuba. Rasulullah pada malam hari sholat 16 rakaat, itu enggak termasuk sholat wajibnya. Sholat wajibnya itu sholat isya ya, sholat isya 16 rakaat. Kalau misalnya mereka nggak ada keterangan ini, nggak ada keterangan selain sholat wajibnya, berarti bisa saja 16 rakaat itu kemudian diambil 4 jadi berapa? 12 ya, jadinya 12. Ya, enggak, tapi di sini kan ada keterangan bahwasanya 16 rakaat itu selain sholat wajibnya. Kemudian ada riwayatnya Imam Muslim dari Sayyidina Ibnu Abbas, karena Rasulullah yusolli minal lail salasa asyra rakaatan. Rasulullah sholat malam hari itu 13 rakaat. Jadi riwayatnya itu banyak. Ya, riwayatnya banyak. Nggak bisa kita menyalahkan atau seperti apa, tidak bisa. Yang penting sesuai dengan keyakinannya, itu paling paling enak itu. Sesuai dengan keyakinannya. Eh, hitungan di sini belasan. Jadi kan iya, belasan. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan hal tersebut kadang di rumah, kadang di masjid, kadang di mana. Siapa yang melihat Rasulullah SAW? Kan gini, kan nggak mesti Rasulullah menyelesaikan prosesi sholat sholat malam itu hanya di satu tempat. Bisa saja Rasulullah melakukan sholatnya di masjid, juga Rasulullah melakukan sholatnya di rumah. Kalau misalnya kita ngomong seperti itu, Sayyidina Ibnu Abbas tadi berapa? 13. Ya. Sayyidah Aisyah di rumah ya 11. Ya. Kita ambil yang genap saja. Kita ambil yang genap. Dari Sayyidina Ali tadi 16. Dari Sayyidina Ali 16. Kemudian dari Sayyidah Aisyah 11. 16 ditambah 11 20 eh, 27. Ya, 27 malahan. 27 itu berarti kalau witirnya 3 berarti 24. Itu kalau misalnya ini misalnya sholat di masjid kemudian pindah ke rumah, yang di masjid 16, yang di rumah 13. Ya, berarti sholatnya 27. Kan jadi seperti itu. Masalahnya itu kita berpegangan kepada riwayat ya. Kita berpegangannya kepada riwayat. Kita nggak tahu langsung, nggak ada live streamingnya Rasulullah sholat qiyam Ramadan itu nggak ada live streamingnya, nggak ada rekaman videonya. Ya, yang kita tahu adalah riwayat-riwayat. Dan Sayyidina Umar beliau adalah termasuk salah satu khulafa ar-Rasyidin. Ya, kemudian beliau beristihad bahwasanya sholat tarawih itu 20, kemudian diriwayatkan oleh para fuqaha, para ahli-ahli fikih di setiap zaman itu 20, sampai disepakati di 4 mazhab bahwasanya eh, sholat tarawih itu dilakukan 20, ya kita ikut yang seperti itu. Jadi karena kita yakinnya yang itu, yang lainnya yakin yang lain ya nggak apa-apa. Yang penting sholat. Seperti itu ya. Silahkan bila dari yang menyimak online maupun yang ada di sini, kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Kalau yang online bisa lewat kolom chat ya. Kalau misalnya pakai suara sepertinya tidak terdengar. Eh, Pertanyaannya di masalah ini maupun di masalah-masalah yang lain kami persilahkan. Ya.
Ya. Mereka semua adalah guru dan murid kan yang berarti gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ghazali dan mereka punya satu patok. Tapi kenapa kok ujungnya fikihnya itu bisa berubah-ubah? Apakah karena kondisi Jepang punya kedua terus di Madinah itu kok didominan sama Imam Malik sementara yang di Saudi selain Madinah kok lain gitu Imam Malik. Iya. Terus yang B, yang C, yang C tentang apa namanya? Kan dalam mazhabnya Imam Syafi'i kan ada qaul qadim sama qaul jadid. Nah, itu yang berkembangnya ilmu di zaman sekarang ini apakah qaul jadid itu masih bisa diperpahami dengan apa dia sama apa istilah. Ya. Baik. Yang pertama masalah ini kalau di usul fikih madruk. Madruk itu apa? Angel ini jelas nih. Madruk. Jadi kapasitas dari setiap imam, saya tidak mengatakan bahwasanya kapasitas dari imam ini atau imam ini itu eh, berbeda, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah kecenderungan. Ya. Kecenderungan itu seperti apa? Imam Abu Hanifah misalnya, Imam Abu Hanifah yang dikatakan bahwasanya beliau adalah bapaknya mujtahid gitu ya. Bapaknya mujtahid. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya manusia ini seluruhnya bakalan butuh kepada kaul-kaulnya Imam Abu Hanifah dan itu terjadi pada masa ini. Kalau saya jelaskan ini panjang. Ya. Beliau berpegangan kepada kias. Ya. Beliau berpegangan kepada kias karena apa? Pada zamannya terlalu banyak hadis palsu. Ya. Pada zamannya terlalu banyak hadis palsu. Sedangkan Imam Malik, beliau berpegangan hanya kepada nas saja, hanya kepada Quran, kepada hadis karena apa? Beliau ada di gudangnya hadis di Madinah. Ya, itu jadinya berbeda. Imam Syafi'i habis beliau belajar kepada Imam Malik di Madinah punya qaul qadim. Kemudian Imam Malik saya ini sudah selesai hatam sudah eh, belajar kenjenengan ini sudah hatam. Ya. Saya harus belajar kemana lagi? Nah, Imam Malik mengatakan bahwasanya wah zaman ini nggak ada lagi orang yang sebanding dengan saya kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Ya, tinggal muridnya Muhammad bin Hasan. Ya, kamu pergi ke Baghdad sana, ya, belajar sama Muhammad bin Hasan. Ya, akhirnya belajar kepada Muhammad bin Hasan. Di situ di Baghdad itu kemudian belajar lagi kan. Otomatis di situ kemudian ada muncul kaul jadid. Ya, muncul kaul jadid. Itu apa itu yang beliau lakukan Imam Syafi'i yang beliau lakukan apa? Yaitu compare antara torikohnya atau caranya Imam Malik dan caranya Muhammad bin Hasan. Kalau ini cenderung kepada kias, yang ini cenderung kepada nas, itu disatukan gitu loh maksudnya, disatukan sehingga diolah lagi seperti itu. Imam Imam Ahmad bin Hambal, jadi Imam Syafi'i itu gini, turun dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini beliau cara ngajarnya kepada murid-muridnya itu gini. Kalian coba, ini ada masalah seperti ini. Menurut kalian seperti apa? Suruh mikir sendiri. Nggak diajari seperti ini. Jadi ini kalau seperti ini hukumnya gini, kalau seperti ini hukumnya seperti ini. Enggak. Kalau yang Abu Hanifah itu cara ngajarnya kepada murid-muridnya dikasih bekal dulu, kemudian ini ada masalah seperti ini, coba selesaikan. Menurut kamu seperti apa? Menurut kamu seperti apa? Nah ini pastinya Imam Syafi'i terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Ya, terpengaruh dengan hal yang seperti itu di sebagian pertemuan atau seperti apa di situ ada Imam Al-Muzani, ada Imam Al-Buaiti, ada Imam Ahmad bin Hambal yang mereka itu adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Ya, murid-muridnya Imam Syafi'i. Dilatih juga seperti itu. Tapi masalahnya tidak ada yang bisa sebanding dengan beliau. Ya, jadinya apa? Dikatakan bahwasanya ijtihad, ya, ijtihad itu tertutup. Ya, ijtihad itu tertutup mulai masanya Imam Syafi'i. Sampai ada beberapa
ulama yang menyatakan bahwasanya Imam Ahmad itu beliau bukan mujtahid, beliau bukan imam madhab, tapi beliau itu adalah perawi. Beliau itu adalah ahli riwayat. Jadi kalau misalnya kita buka di dalam kitab-kitabnya Imam Ahmad bin Hambal ya, di dalam bukan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, di situ bakalan kita temui bahwasanya di dalam masalah ini ada beberapa riwayat. Riwayat dari Ahmad seperti ini, satu, dua, tiga, dan tidak ada tarjihnya. Tarjih itu tidak ada penguatannya. Yang mana yang mu'tamad? Bukan seperti di dalam madhab kita. Jadi itu sepertinya jawaban saya ini bisa menjawab tiga pertanyaan tadi sepertinya. Ya, jadinya seperti itu. Jadi yang pertama itu tergantung cenderungnya itu kemana, kemudian cara olahnya itu seperti apa, itu dibahas di dalam usul fikih. Jadi usul fikih itu ceritanya gini. Usul fikih itu ceritanya kalau Imam Syafi'i itu membuat pedoman prinsip-prinsip untuk membuat suatu hukum ya untuk istimbat namanya untuk mengambil hukum dari Quran dari hadis itu bikin seperti itu. Imam Abu Hanifah kalau Imam Malik itu ikut di dalam riwayat ya ikut di dalam riwayat jadi tidak ada usul fikihnya, nggak ada usul fikihnya. Imam Abu Hanifah itu jadinya gini, murid-muridnya tidak terima kalau wah ini ada Syafi'i ini bikin hal yang seperti ini, kemudian kita juga harus bikin pedoman juga untuk memadhab kita. Jadinya gini, kalau di dalam madhab Imam Syafi'i itu hukum eh, pertama ada pedoman dulu kemudian untuk menghasilkan hukum. Kalau di dalam usul fikihnya mazhab Imam Abu Hanifah itu ada hukum dulu kemudian diramu menjadi pedoman. Karena apa? Imam Abu Hanifah sudah meninggal dulu sebelum bikin usul fikihnya iya, seperti itu ya. Jadinya itu banyak kemudian di madzhab Imam Abu Hanifah itu pendapat seperti itu. Ya, yang masih menyatakan bahwasannya eh, masih terbuka pintu istihad, ya pintu istihad itu adalah Syiah Zaidiyah. Ya, ya madhab Zaidi itu masih mengatakan bahwasannya sekarang itu masih memungkinkan untuk membuat hukum-hukum lagi. Kalau kita menyatakan nggak ada orang yang kapasitasnya seperti Imam Syafi'i sekarang ini, sehingga tidak mungkin ada istimbat hukum yang baru. Yang ada itu adalah kita pelajari, kemudian kita kiaskan kepada masalah-masalah yang sudah ada di dalam kitab-kitab beliau. Seperti itu, insya Allah. Merasa bahwa mengatakan kata Imam Syafi'i bilang mazhabku dari Al-Quran hadis inspirasi dari beliau seandainya saya menyimak dari situ jangan ikuti mazhabku dan imam yang lainnya seperti itu. Nah, sekarang kok jadi ada yang taklid taklid gitu. Oh, gitu. Ya, taklid taklid itu memang dibutuhkan. Makanya saya tadi mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i itu pernah memuji Imam Abu Hanifah dan menyatakan bahwasannya semua orang itu bakalan butuh kepada Imam Abu Hanifah karena apa? Di dalam madzhab Imam Syafi'i itu kadang hukum-hukumnya agak ketat. Di Imam Abu Hanifah itu cukup longgar sehingga untuk urusan muamalat sekarang banyak yang ikut ke madhab Imam Abu Hanifah gitu. Karena apa? Nggak ada lagi orang yang punya kapasitas untuk membuat hukum di dalam madzhab Imam Syafi'i. Kita cari kaul juga kesulitan. Ya, cari kaul dalam madzhab Imam Syafi'i juga kesulitan. Di antara kesulitannya itu apa? Kadang kitabnya nggak ketemu. Kitabnya nggak ketemu itu maksudnya jadi ini banyak cerita-cerita ya yang bapaknya, mbahnya itu alim, kemudian anak cucunya ini mereka nggak bisa baca kitab. Sehingga di Hadramut itu banyak mereka orang-orang yang punya kapasitas besar, ya ilmunya banyak, kemudian kitabnya jadi peninggalan, nggak ada yang baca, akhirnya dibuat masa itu iya dibakar. Jadi seperti itu. Sulitnya itu seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau telusuri terus itu di dalam madzhab Syafi'i ini lengkap. Ya, lengkap karena ulama-ulamanya itu hebat-hebat. Tetapi itu sampai nggak kepada kita. Ya, kitab-kitab itu sampai nggak kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, percetakan mau nggak untuk nyetak. Kalau misalnya mereka nggak mau nyetak lah, terus
karena pasar nggak ada yang mau beli, nah itu kan juga sulit sulit bagi mereka. Jadi akhirnya kita ini terbatas oleh kondisi. Kita ini terbatas oleh kondisi. Sudah orang-orangnya nggak mumpuni, kemudian kitab-kitabnya kadang banyak yang hilang. Iya, iya, iya. Yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nggih. Nggih, monggo. Ya, kayak misalnya Salman Al Farisi, berarti kan harus yang membeli itu yang menentukan membeli itu dia atau bukan. Ya, Seandainya layak nggak? ya, Misalnya tanyakan, kita tahu kalau di antara yang itu adalah ya kita tanyakan ini bagaimana? ya. Ini di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada disebutkan bahwasannya ada pendapat ya dari pendapat yang paten bahwasannya keluarga Rasulullah SAW sampai keturunannya sekarang ini tidak boleh menerima sodako. Ya, tidak boleh menerima sodako karena apa? Sudah ada jatahnya ya dari namanya dari Nafel. Nafel itu dulu kalau ada harta rampasan perang dan lain-lain itu pokoknya itu ada jatahnya itu keluarga Rasulullah SAW. Sekarang sudah nggak ada jatahnya itu ada ulama-ulama ahli fikih yang memperbolehkan untuk mengambil sodako. Ya, ada yang memperbolehkan untuk mengambil sodako. Tinggal tinggal bagaimana sikap dari jenengan sendiri. Ya, tinggal bagaimana sikap dari jenengan sendiri. Apakah mau berhati-hati silakan, mau ya apa namanya kita anggap bahwasannya masyarakat kita masih jauh dari pengetahuan yang seperti itu sehingga ya kita memaklumi sedikit-sedikit memaklumi kepada masyarakat kita ya tidak masalah seperti itu. Tinggal ya Saya mengingatkan hadiah. Semuanya semuanya saya niatkan hadiah sama saja. Hadiah maupun sodako itu adalah pemberian dan sama-sama mendapatkan pahala. Sudah beres seperti itu. Ya, sakit, sakit. Nggih. Nggih, sampun nggih. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبدل لنا بها جميع حاجاتي وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا بأقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين.